Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Hari ini kita akan belajar tentang persekutuan, tapi berkaitan dengan likuidasi. Apa itu likuidasi? Kenapa kok perusahaan itu harus dilikuidasi ya? Jadi ini likuidasi itu berhentinya kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi karena perusahaan atau persekutuan tidak bisa itu beroperasinya itu berhenti, maka ada berbagai hal yang menyebabkan kegiatan perusahaan itu berhenti sehingga harus dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa tahapan dalam melakukan likuidasi. Yang pertama adalah bahwa seluruh kekayaan perusahaan itu harus dijual. Nah, setelah menjual seluruh kekayaan, langkah berikutnya adalah membayar hutang. Dalam ini karena ada hutang intern dan hutang ekstern, maka yang diutamakan adalah yang hutang ekstern dulu. Setelah hutang ekstern dibayar atau dilunasi, maka langkah berikutnya adalah membayar modal atau mengembalikan modal kepada para sekutu. Nah, tentunya sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang sudah disepakati. Nah, ini prosedurnya. Jadi semua buku besar itu disesuaikan, kemudian langkah berikutnya adalah menjual aktiva non-kas. Kalau ada laba atau rugi, maka dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang sudah disepakati. Kemudian membayar semua kewajiban kepada pihak ketiga. Apabila ada salah satu sekutu yang mempunyai saldo debit dan dia mempunyai saldo pinjaman atau piutang ke dalam persekutuan, maka saldo piutang itu bisa digunakan untuk menutup saldo debitnya. Tapi kalau seandainya ada salah satu sekutu mempunyai saldo debit dan dia tidak mempunyai saldo piutang dalam persekutuan, maka mau tidak mau sekutu tersebut harus membayar sejumlah saldo debitnya. Nah, kemudian langkah terakhir itu adalah membagi modal kepada para sekutu. Kemudian metode untuk melakukan likuidasi ini ada dua macam. Likuidasi secara sekaligus dan likuidasi secara bertahap. Ini kita untuk pertemuan hari ini kita membahas yang likuidasi secara sekaligus terlebih dahulu ya. Nah, kenapa dikatakan likuidasi secara sekaligus? Jadi likuidasi itu atau pembagian kas itu hanya dilakukan sekali saja dan itu langsung selesai. Jadi sekali langsung selesai. Kalau yang secara bertahap itu nanti juga pembayarannya secara bertahap ya. Tapi kalau ini yang sekaligus berarti satu kali pembayaran itu langsung selesai. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ada yang mempunyai saldo debit, ada yang debit itu yang bersaldo positif, ada yang mempunyai saldo negatif, ada yang bisa menutup saldo debitnya, ada yang tidak. Jadi karena ada beberapa kemungkinan kondisi modal dari anggota atau dari sekutu setelah terjadinya likuidasi tadi atau terjadinya pembagian laba rugi atau menanggung rugi ya. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan kondisi saldo modal dari para anggota sekutu. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, bahwa semua sekutu atau semua anggota modalnya bersaldo positif. Artinya dia mampu untuk membayar hutang ya. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama, bahwa perusahaan ABCD sekutunya adalah Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Tuan D. Dan sepakat pada saat awal pembentukan persekutuan membagi laba ruginya dengan rasio 20 dibanding 25 dibanding 35 dibanding 20. Kemudian rencananya likuidasi itu akan dilakukan pada awal tahun 2019.
Dan neraca persekutuan pada akhir tahun 2018 ini diketahui. Nah, ini adalah neraca akhir tahun 2018. Neracanya ini adalah neraca akhir tahun 2018. Kita ketahui di situ ada aktiva, ada pasiva. Kemudian kita lihat di pasiva ada hutang kepada tuan A. Artinya persekutuan itu mempunyai hutang kepada tuan A atau salah satu sekutu. Dan kemudian berdasarkan dari neraca akhir tahun 2018 ada keterangan berikutnya, keterangan selanjutnya bahwa aktiva non-kas dalam hal ini adalah, kita lihat kalau di neraca akhir itu ada kas, ada piutang usaha, kemudian persediaan dan peralatan. Itu adalah aktiva non-kasnya ya. Itu harus kan kalau dilikuidasi aktiva non-kas itu harus dijual, diuangkan. Nah, ada ketentuan bahwa semua aktiva non-kas dapat direalisasi sebesar 350 juta rupiah. Nah, dengan penjualan dari aktiva non-kas itu terjual 350 juta itu, maka nanti berapapun laba atau rugi itu akan dibebankan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi firma. Nah, nanti yang tadi rasionya sudah ada ya. Nah, sekarang langkah berikutnya itu permintaannya adalah membuat laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Nah, ini sekarang kita lihat laporan likuidasinya. Nah, kita buat tabel untuk membuat laporan likuidasi. Ada keterangan, kemudian aktiva pasiva. Aktiva itu kas, kemudian untuk aktiva non kas itu bisa kalian perinci. Misalkan kalau tadi di neraca awal itu ada piutang usaha, kemudian persediaan, kemudian peralatan. Itu kalau dalam membuat laporan likuidasi, kalau seandainya itu diperinci, itu boleh. Tapi kalau seandainya diringkas, artinya seluruh aktiva non-kas itu diringkas menjadi satu, itu juga boleh. Nah, dalam contoh ini, seluruh aktiva non-kas itu digabung menjadi satu. Jadi, piutang usaha 120 juta, kemudian persediaan 100 juta, dan peralatan 115 juta digabung menjadi satu, menjadi aktiva non-kas. Maka dijumlahkan menjadi jumlahnya 335 juta. Kemudian untuk yang pasiva itu ada hutang usaha, utang kepada tuan A, kemudian modal A, B, C, dan D. Dan itu yang di bawah adalah 20%, 25%, 35%, dan 20% itu adalah rasio pembagian laba rugi firma. Kemudian kita lakukan langkah berikutnya. Setelah kita masukkan itu adalah saldo awalnya. Saldo awal sebelum realisasi atau sebelum penjualan aktiva non-kas itu datanya kita ambilkan dari neraca akhir tahun 2018. Ya, misalkan kas 30 juta, aktiva non-kas 335 juta, utang usaha 140 juta dan sebagainya, itu dari neraca akhir tahun. Nah, ini dari sini, dari neraca dari neraca akhir tahun 2018. Ini kita masukkan di saldo awal. Kemudian langkah berikutnya adalah menjual. Nah, tadi ada ketentuan bahwa aktiva non-kas, semua aktiva non-kas dapat direalisasi atau terjual per kas 350 juta. Nah, padahal aktiva non-kasnya kan sejumlah 335 juta. Kalau laku terjual
350 juta. Jadi yang 350 juta itu masuk di kas. Ini menambah jumlah kas. Kemudian kalau aktiva non kasnya 335 juta, laku 350 juta, berarti laba 15 juta. Kenapa laba 15 juta? Karena 335, ini 335, kemudian terjual tunai 350, maka jumlah kas yang diterima lebih besar. Jadi penjualannya lebih besar, maka laba 15 juta dibagi ke para anggota atau para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Jadi untuk sekutu A, dia memperoleh bagian 20% kali 15 juta. Jadi kali 15 juta. Sekutu B 25% kali 15 juta. Sekutu C 35% kali 15 juta. Dan sekutu D 20% kali 15 juta. Jadi nanti karena laba maka menambah modal. Maka itu kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, langkah berikutnya setelah penjualan adalah pelunasan hutang. Di sini ada dua hutang usaha dan utang kepada Tuan A. Jadi yang kita utamakan adalah utang kepada pihak ketiga, yaitu utang ekstern, utang usaha ya. Maka ini langkah kedua, pelunasan hutang, langkah kedua. Jadi di situ untuk melunasi hutang menggunakan uang kas, maka kasnya berkurang. Langkah setelah melunasan hutang, maka kita jumlahkan lagi. Kemudian terakhir karena hutang eksternnya sudah lunas semua, maka pembagian kas atau pembayaran modal kepada para sekutu. Nah, itu maka kita lihat di sini utang Tuan A, modal A sampai dengan modal D itu kita kurangkan, maka di sini harus sama. Jumlah terakhir kita kurangkan, maka setelah pembagian kas saldo terakhir di sini ini harus 0. Jadi setelah pembagian kas itu harus 0. Jadinya kalau likuidasi secara sekaligus setelah pembagian kas atau pembayaran modal, saldo akhir semua rekening harus 0. Kalau seandainya masih ada sisa, walaupun misalkan cuma Rp1, berarti masih salah. Itu contoh pertama ya. Nah, semua mempunyai saldo positif. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat jurnal. Nah, jurnal yang dibuat itu sesuai dengan transaksi. Kalau kita lihat di tabel di sini, transaksinya ada 3. Yang pertama penjualan, yang kedua pelunasan hutang, yang ketiga pembagian kas. Jadi jurnalnya kita ambilkan dari tabel. Misalkan untuk membuat jurnal kita sesuaikan dengan seperti di persamaan akuntansi. Misalkan kalau kas bertambah berarti kasnya kita jurnal di sebelah debit. Kalau kas berkurang berarti jurnalnya di sebelah kredit. Contoh jurnal yang pertama adalah mencatat penjualan aktiva non kas. Dengan jurnal kas 350 juta, kemudian pada aktiva non kas 335 juta, pada modal A, modal B, modal C sesuai dengan pembagian laba rugi tadi. Ya, itu karena kenapa modal A, B, C, D itu di sebelah kredit? Karena bertambah. Atau karena di buku besar tadi aktiva non kasnya itu dirinci ada piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, maka jurnalnya itu bisa
dirinci. Jadi misalkan contoh yang pertama adalah kas 350 juta pada piutang usaha, misalkan piutang usaha sebesar misalnya kas 350 juta pada piutang usaha 120 juta, persediaan 100 juta, peralatan 150 juta, kemudian modal A 3 juta, modal B 3.750, modal C 5.250, modal D 3 juta. Ini jurnal yang pertama. Jadi bisa untuk aktifan non kasnya bisa digabung atau bisa juga dirinci. Kemudian jurnal yang kedua itu adalah pelunasan hutang. Karena hutangnya lunasi maka hutangnya berkurang. Maka jurnalnya hutang usaha melunasi dengan menggunakan uang kas, maka hutang usaha pada kas besar 140 juta. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, pembayaran kas, pembayaran modal. Pembayaran modal. Di sini karena yang dibayar adalah utang kepada tuan A dan modal A, modal B, modal C, dan modal D dengan menggunakan uang kas 250 juta, maka seluruh modal dan utang kepada tuan A itu didebet dan uang kasnya dikredit. Nah, seperti ini. Yaitu untuk jurnalnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat, nah di sini bagaimana kalau yang contoh tadi kalau sekutunya bersaldo positif. Bagaimana kalau ada sekutu yang modalnya itu negatif ya, atau dia setelah pembagian laba rugi ternyata saldonya adalah minus. Nah, nanti ada beberapa kalau seandainya dia mempunyai saldo minus atau mempunyai saldo setelah dikurangi dengan pembagian laba rugi ternyata mempunyai saldo minus dan dia misalkan mempunyai piutang dalam persekutuan, maka saldo piutangnya itu bisa digunakan untuk menutup saldo tadi. Tapi kalau tidak mempunyai saldo piutang, maka dia harus menutup saldo minusnya. Contoh yang kedua ini ada tuan A, B, C, dan D. Rasionya adalah 30, 20, 25, dan 25. Nah, ini kita lihat neracanya. Di neraca akhir tahun 2018. Kemudian ada keterangan kalau tadi kan terjual 250. Jadi dijual lebih besar dari jumlah asetnya. Tapi dalam hal ini dijual, jadi aktiva non kas 335 terjual 105. Berarti nanti terjadi kerugian ya. 335 terjual 105. Nah, karena 335 seharusnya 335 terjual 105 berarti terjadi kerugian. Nah, berapapun hasil penjualan, entah laba atau rugi, itu harus dibagi kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi Firma. Nah, karena aktiva non kasnya 335 kemudian terjual laku 105, maka rugi 230 juta. Asalnya dari 335 dikurangi 105 itu 230 juta. Jadi 230 juta itu harus dibagi kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi Firma. Maka masing-masing sekutu menanggung untuk sekutu A sesuai dengan rasio pembagian ada 30%, maka 30% kali 230.
Sekutu B 20%, maka kali 230. Sekutu C 25% kali 230. Sekutu D 25% kali 230 juta. Itu yang harus ditanggung ya. Kemudian jumlah kasnya ditambahkan 15 dan aktif non kasnya dikurangkan jadi saldonya 0. Nah, karena menanggung kerugian penjualan aktif non kas, maka kita lihat di tabel itu untuk sekutu A dia saldo awalnya adalah 45 juta, kemudian menanggung kerugian 30% itu adalah 69 juta. Jadi mempunyai saldo debit ya, saldo debit 24 juta. Dan di sini tapi dia mempunyai piutang dalam persekutuan. Nah, nanti akan digunakan untuk menutup. Nah, tapi nanti setelah pelunasan hutang ekstern dulu. Itu langkah pertama tadi adalah menjual, ya, ternyata rugi. Kemudian langkah kedua adalah pelunasan hutang ekstern. Nah, ternyata masih ada sisa sebesar 33 juta saldo kasnya. Nah, kita lihat di situ tadi kan ada sekutu yang mempunyai saldo debit 24 juta dan dia mempunyai saldo piutang dalam persekutuan. Di sini ada rekening hutang kepada Tuan A itu sama dengan piutang dari Tuan A ke dalam persekutuan. Jadi salah satu sekutu atau sekutu A mempunyai saldo debit dan dia mempunyai piutang ke dalam persekutuan, maka piutang itu digunakan untuk menutup saldo debitnya. Maka ini jadi karena menutup maka modalnya ini kita tambahkan dan di utang atau piutang ini kita kurangkan. Nah, kita kurangkan berarti masih ada sisa 26 juta. Ini langkah yang keempat, menutup saldo debitnya. Langkah terakhir itu adalah baru pembagian kas atau pembayaran modal. Nah, langkah terakhir ini kita lihat saldo akhir setelah pembayaran modal, saldonya adalah 0 ternyata. Dan kalau 0 berarti kemungkinan sudah benar. Kemudian jurnalnya, jadi ini ada 4 ya. Jurnalnya karena ada 4 transaksi maka jurnalnya juga ada 4. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di tabel. Caranya seperti tadi ya, ada 4 jurnal sama misalkan kayak di persamaan akuntansi, kalau misalkan kas bertambah sebelah debit, kalau kas berkurang di sebelah kredit, kalau modal bertambah sebelah kredit, kalau modal berkurang di sebelah debit dan sebagainya. Itu pasti kalian sudah paham. Jadi seperti itu. Inilah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan penjelasan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.